Ternyata masih banyak banget peserta SNBP yang ngelakuin kesalahan fatal ini. Padahal ini bahaya banget kalau sampai kejadian di kalian. Kesalahan apakah yang dimaksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, di video ini admin akan membahas 7 kesalahan terbesar saat siswa mendaftar SNBP. Kesalahan ini banyak banget yang gak sadar, tapi masih ada aja yang ngelakuin. Untuk teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke, langsung aja teman-teman admin bahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah pilihan jurusan yang lebih dari satu. Nah, di aturan SNPMB udah dijelasin, ketika kalian mendaftar lebih dari satu program studi, salah satu PTN yang kalian pilih itu harus berada dengan SMA atau SMK di domisili kalian. Jadi nggak bisa sembarang milih PTN ketika kalian masukin 2 pilihan. Ketika kalian cuma daftar satu PTN atau satu jurusan aja, itu bebas teman-teman milih dimanapun. Kesalahan nomor 2 adalah terbalik dalam menaruh pilihan 1 dan pilihan 2. Masalah yang ini paling banyak di antara kalian yang nggak sadar. Nah, ternyata masih banyak peserta yang memasukkan pilihan pertama atau pilihan 1 itu punya keketatan yang lebih rendah dibanding pilihan kedua. Jadi pilihan keduanya itu malah lebih susah daripada pilihan pertama. Nah, ini yang salah. Misalnya kalian masukin pilihan pertama ilmu murni jurusan apa gitu, lalu pilihan keduanya kedokteran. Nah, ini salah besar. Kalian harus lihat dulu statistik keketatan yang udah direkap masing-masing kampus. Nah, gimana caranya buat ngecek keketatan SNBP tiap kampus? Nah, kalian bisa banget cek website masing-masing universitas. Nah, kalau mau yang lebih simpel lagi, kalian bisa cari itu di Google. Kalian bisa tulis misalnya daya tampung ITB. Nah, ketika kalian cari, kalian buka website yang udah disediakan sama ITB. Nah, nanti di situ akan keluar data keketatan SNBP, SNBT di tahun lalu. Oke, sekarang kita cari yang lain. Misalnya kita mau cari keketatan Unair. Nah, di situ nanti udah ada website atau statistik yang disediakan sama Unairnya. Nah, ini kita buka dan nanti akan muncul keketatan jurusan apa yang paling sulit di universitas itu. Memang keketatan ini dasarnya adalah statistik tahun lalu ya, tapi nggak ada salahnya teman-teman mempertimbangkan hal ini. Apalagi keketatan tiap tahun itu biasanya nggak akan jauh berubah. Jadi jangan sampai kebalik lagi ya. Dan keketatan ini juga sebenarnya salah satu faktor aja. Masih ada faktor yang lain kayak nilai, akreditasi, jarak sekolah, track record alumni, dan sebagainya. Kalian bisa cek video TTL yang ini deh, yang cara-cara masuk SNBP yang udah banyak dilupakan. Nah, kesalahan yang ketiga adalah salah menggunakan sertifikat prestasi. Teman-teman perhatikan, nggak semua sertifikat itu bisa digunakan untuk SNBP. Sertifikat yang bisa dipakai hanyalah kompetisi resmi yang diadakan pemerintah, instansi resmi setingkat pemerintah atau kampus. Terutama sertifikat lomba atau kompetisi, bukan cuma workshop atau seminar. Sertifikat ini juga perlu menunjukkan status prestasi, misal minimal juara 3 atau yang lebih tinggi, bukan cuma status peserta. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa sertifikat itu minimal prestasinya tingkat kota atau lebih tinggi. Jadi kalau kalian punya sertifikat tapi hanya kegiatan aja atau kalian sebagai anggota aja, mostly itu tidak memberikan sumbangsi apa-apa. Atau kompetisi-kompetisi online yang diadakan oleh sosmed tertentu itu juga nggak bisa. Nah, kalian kalau punya banyak sertifikat, kalian bisa pakai grade atau capaian yang lebih tinggi, misalnya juara, dan lebih membantu lagi ketika sertifikat kalian ini mendukung jurusan yang kalian daftar di SNBP. Kesalahan nomor 4 yang juga paling fatal adalah tidak memperhatikan track record alumni sekolah. Ini juga udah disinggung ya di PDF-nya SNPMB bahwa SNBP juga memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah. Nah, kalau kalian perhatiin gengs, kelulusan SNBP tiap tahun di suatu sekolah itu biasanya selalu template gengs. Misalnya tahun kemarin berapa orang ke PTN A, PTN B, PTN C, jurusan X, jurusan Y, dan sebagainya. Nah, itu biasanya mirip banget jumlahnya, nggak jauh-jauh. Maka dari itu, tolong banget buat kalian
Daripada nanya nilai ke orang lain atau ikut rasionalisasi SNBP yang parameternya belum pasti, mending kalian tanya guru BK di sekolah kalian. Karena beliau-beliaulah yang tahu statistik kelolosan SNBP di tahun-tahun lalu. Nah, kalian cari tahu ada nggak sih alumni kalian yang berkuliah di PTN tujuan kalian atau syukur satu jurusan tujuan dengan kalian. Kalian cari tahu nilai rapornya, kalau nilai kalian lebih tinggi sedikit itu insya Allah udah aman. Percayalah, yang rajin bertanya ke guru BK itu nanti akan lebih efektif daripada yang sibuk bandingin nilai sana-sini atau ikut rasionalisasi yang belum jelas parameternya. Kesalahan nomor 5 adalah nggak memperhatikan posisi nilai kalian dalam satu angkatan. Misalnya kalian udah nyari track record alumni yang lolos SNBP tahun lalu, tapi ternyata ada teman kalian yang nilainya lebih tinggi juga mendaftar di jurusan yang sama, tapi ranking eligible kalian lebih rendah. Nah, kalian bisa cari tahu tuh, teman-teman kalian yang seangkatan, terutama yang nilainya lebih tinggi, itu mendaftar di prodi apa aja. Ada nggak yang sama dengan pilihan kalian? Kesalahan nomor 6 adalah kalian nggak mengambil mapel pendukung untuk jurusan tertentu. Ini terutama buat kalian yang kurikulum merdeka. Jadi misalnya kalian punyanya nilai cuma fisika sama kimia, tapi kalian mau daftar sejarah. Nah, itu nggak bisa. Kalian langsung aja cek di tabel-tabel ini, linknya udah ada di deskripsi. Jadi ini tabelnya udah lengkap banget. Mau kalian dari jurusan IPA atau IPS, udah ada persyaratan mapel apa yang harus kalian ambil. Jadi kalian nggak bisa sembarangan lintas jurusan. Nah, kesalahan fatal yang terakhir adalah kalian memilih jurusan yang bukan menjadi minat kalian. Entah kalian memilih itu karena paksaan dari pihak luar atau kalian pengen realistis biar keterima SNBP meskipun jurusan itu bukan minat kalian. Nah, ini coba kalian pikir lagi deh. Kalau kalian memilih jurusan yang nggak kalian terlalu minati, lalu nanti kalian keterima, itu akan repot di belakang. Kalau ada apa-apa, kalian nggak akan bisa lagi ikut SNBT di tahun depan. Dan kalian berpotensi kurang enjoy saat menjalani perkuliahan karena jurusan kalian bukan menjadi minat kalian. Jadi kalau saran admin, kalian tetap idealis aja deh. Pilih jurusan yang bener-bener kalian impikan sambil kalian belajar UTBK kalau kalian nggak lolos di SNBP. Tapi ini admin bukan bermaksud ngelarang ya. Ini cuman ngingetin aja. Kalau kalian tipe orang yang mudah beradaptasi dan mudah belajar hal baru, ya silahkan aja. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa admin sampaikan. Makasih udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.